YouTube sebetulnya ini adalah hal yang aneh bin ajaib. BPD yang seharusnya ikut bertanda tangan di dalam dokumen APBDes, namun BPD tidak tahu isi dari APBDes. Ya bisa. Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, saya doakan semoga Sobat YouTube dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan rizki yang banyak dan barokah di hari ini. Sobat YouTube, APBDes itu adalah dokumen yang berbentuk peraturan desa atau perdes yang ditandatangani oleh kepala desa dan BPD. Dan seperti peraturan desa lainnya, tahapan akhir dari sebuah perdes adalah disosialisasikan kepada masyarakat luas dalam rangka untuk mengenalkan dan memberitahukan peraturan desa tersebut kepada warga masyarakat. Tapi Sobat YouTube, believe or not, percaya atau tidak, jangankan masyarakat, ada loh BPD yang tidak tahu APBDes di desanya. Jangan-jangan itu juga ada di desa Sobat YouTube nih. Atau Sobat YouTube juga BPD yang tidak bisa melihat APBDes-nya nih. Baik, di video ini saya akan beritahukan caranya untuk melihat APBDes di desa Sobat YouTube. Namun sebelum itu Sobat YouTube, bagi yang baru tahu channel ini, Sobat YouTube jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar Sobat YouTube senantiasa kami kirimi pemberitahuan tentang video-video terbaru dari channel Desa Maju Makmur ini. Sobat YouTube, sebetulnya ini adalah hal yang aneh bin ajaib. BPD yang seharusnya ikut bertanda tangan di dalam dokumen APBDes, namun BPD tidak tahu isi dari APBDes. Ya bisa jadi Sobat YouTube ya, ini BPD-nya tidak diajak untuk tanda tangan di dalam perdes tersebut. Perdes tersebut bisa jadi ditandatanganin oleh satu pihak saja, dan pihak yang lain, sudahlah saya nggak tahu mau bilang apa tentang situasi yang seperti ini. Pada saat kita masuk di forum diskusi BPD nasional, maka topik mengenai peran dan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa selalu saja menjadi bahasan yang paling trending. Namun ada pertanyaan yang membuat saya terheran-heran. Misalnya seperti ini, sebenarnya boleh tidak sih BPD itu memegang RAP yang tertuang dalam APBDes? Kalau boleh, kasih tahu dong yang mana regulasinya. Terima kasih. Pertanyaan dari BPD yang lain, menurut kepala desa, APBDes-nya itu nggak boleh diberitahukan kepada yang lain, karena itu adalah kitabnya desa yang harus disimpan dan tidak boleh orang lain tahu. Bahkan saya sebagai BPD saja tidak diberikan kopian dari APBDes tersebut. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, jiwa saya tentu saja bergejolak. Pingin rasanya marah melihat situasi seperti ini. Bagaimana desa itu akan maju kalau masih situasinya seperti itu? Halo Bapak Kepala Desa, ini tahun 2021 loh. Masa sih ada yang masih memberikan pernyataan seperti itu? Dan buat Bapak-Bapak BPD yang terhormat, mari terus belajar sehingga Bapak-Bapak BPD tidak dibodohi, tidak dikelabui oleh oknum kepala desa yang seperti itu. Sobat YouTube, khususnya bagi yang menjadi Badan Permusyawaratan Desa, di video ini nanti kita akan menunjukkan bagaimana untuk melihat RAP yang ada di desa Bapak Ibu semua. Namun Sobat YouTube, saya ingin menyampaikan terdapat 3 posisi penting bagi BPD dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu yang pertama, bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, BPD adalah mitra pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Kedudukan yang kedua, dalam hal pelaksanaan kegiatan anggaran, BPD adalah tim pengawas kegiatan anggaran dalam bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan anggaran. Dan yang ketiga, dalam hal laporan pertanggungjawaban kepala desa,
BPD adalah evaluator dalam bentuk memberi evaluasi atas LRP APBDes, LPPdes, dan LPRP APBdes berupa laporan evaluasi kinerja kepala desa. Sobat YouTube, dari 3 posisi penting BPD tersebut, ketiga-tiganya tidak lepas yang namanya APBdes. Baik itu dalam menyusun perencanaan pembangunan, anggaran BPD, maupun laporan pertanggungjawaban kepala desa, semua tidak akan lepas dari acuan yang namanya Perdes APBdes. Karena itu, BPD harus tahu dan harus memahami apa itu APBdes. Mulai dari perencanaan, proses penyusunan, proses penetapan, hingga distribusi atau sosialisasi ke warga masyarakat. Jika ini belum, Sobat YouTube yang menjadi BPD, mari segera bertobat dan terus belajar supaya ini tidak terjadi. Karena itu, di kesempatan ini kita akan langsung saja menunjukkan APBdes dari desa Sobat YouTube semua. Caranya Sobat YouTube silakan buka google.com. Kemudian Sobat YouTube ketikkan sid.kemendesa.go.id, sid.kemendesa.go.id. Silakan di enter. Nah Sobat YouTube, di dalam pencarian Google, kita mendapatkan sid.kemendesa.go.id ini berada di paling atas. Kita tinggal klik saja. Dan ini adalah sistem informasi desa. Sobat YouTube, di sini kita bisa melihat untuk pencarian data desa, kita bisa memasukkan berdasarkan provinsi atau berdasarkan nama desa. Nah, yang tampil ini adalah kita mencari berdasarkan provinsi. Sedangkan kita bisa klik berdasarkan nama desa, kita bisa mencari langsung dengan mengetikkan nama desa kita. Saya akan coba masukkan nama desa, kemudian saya klik. Sobat YouTube yang belum tahu APBdes di desanya, di atas ini ada beberapa menu. Yang tampil ini adalah deskripsi desa, kemudian ada rekomendasi, ada SDGs, ada dana desa, dan ada APBdes. Di sebelah kanannya ada informasi tentang BUMDes dan BLT dana desa. Sobat YouTube, karena kita ingin melihat APBdes di desa, maka yang kita pilih adalah menu APBdes. Sobat YouTube, di sini dapat kita lihat anggaran dan pendapatan desa atau APBdes Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dan di bawahnya kita bisa mengetahui ada 4 tahun yang sudah terupload, tahun 2017, tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Kita lihat tahun 2020 bahwa di desa ini ada beberapa sumber pendapatan, ada bagi hasil BUMDes, ada pengelolaan tanah kas desa, ini nilainya, ada hasil kios milik desa, ada pemanfaatan sarana prasarana olahraga, ada dana desa, ada bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, ada alokasi dana desa, ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota, ada penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, ada bunga bank. Sobat YouTube, dapat kita ketahui sumber pendapatan APBdes di tiap desa akan berbeda-beda. Namun yang pasti Sobat YouTube, nanti di desa Sobat YouTube harus ada dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota, alokasi dana desa, kemudian PAD atau pendapatan asli desa. Contoh di atas ini pendapatannya ada beberapa, ada bagi hasil BUMDes, ada pengelolaan tanah kas desa, ada hasil kios milik desa, ada pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, dan barangkali ada juga bunga bank. Kemudian Sobat YouTube, di bawahnya ini ada 2 menu lagi, yaitu belanja APBdes 2020. Ya, nanti Sobat YouTube bisa membacanya. Di sini Sobat YouTube bisa mengamati item dari kode rekening, uraian, serta anggarannya. Nanti Sobat YouTube bisa mengamati, misalnya untuk proses pembangunan, apakah pembangunan yang sudah dituangkan di dalam APBdes ini terlaksana atau tidak. Khususnya ini bagi Sobat YouTube yang menjadi BPD.
Kemudian di sini ada pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini di sini munculnya silpa tahun sebelumnya. Ada 41 juta. Demikian Sobat YouTube, ini adalah gambaran dari APBDes yang ada di desa YouTube semua. Karena dengan sistem informasi desa yang dibuat oleh Kementerian Desa ini, kita bisa melihat APBDes yang ada di desa kita masing-masing. Terima kasih Sobat YouTube sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat YouTube semua, khususnya bagi Sobat YouTube yang menjadi badan permusyawaratan desa di desa YouTube semua. Dan jika bermanfaat, Sobat YouTube dapat klik like, klik tombol suka, dan membagikan di grup-grup yang Sobat YouTube miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.